Ya, halo, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video untuk kelanjutan dari tutorial yang SketchUp kemarin, yaitu untuk pembuatan sebuah ruangan. Yang kemarin kita baru sampai bikin kotak aja. Sekarang akan kita lanjutkan gimana caranya untuk membuat jendela, ya, jendela atau pintu. Nah, nanti di sini akan kita jelaskan gimana caranya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kemarin yang kita buat adalah kotak seperti ini. Kalau teman-teman yang kemarin, ya, kalau baru lihat ini yang pertama, teman-teman mesti lihat video yang sebelumnya dulu, atau part pertama, part 1. Jadi ini kita contohkan, kita nanti akan membuat sebuah kamar sampai benar-benar jadi, ya, membuat pintu dan jendelanya sampai benar-benar jadi. Tapi ya kita nanti akan bertahap, sedikit demi sedikit kita akan kerjakan. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah pintu terlebih dahulu. Jadi pintunya nanti ada di sebelah sini, depan sini. Kemudian jendelanya, jendela kaca nanti kita akan buat sebelah sini. Ya, langkah pertama kali kita mesti membuat lubang dulu untuk ukuran pintu. Nah, kemarin kita buat tebelnya lantai ini kan kita mesti tahu dulu tebelnya kemarin adalah sekitar 15 cm. Jadi kita mesti ukur dulu dari bawah ini 15 cm, baru itu nanti mulai kita buat pintunya. Oke, yang pertama kita mesti ambil meteran dulu. Nah, di sini meterannya ada di sini teman-teman ya. Di sini namanya apa? Tape measure tool itu namanya, kalau saya sebutnya apa ya? Meteran. Jadi biar gampang ya. Meteran, jadi kita ukur dulu di sini dari bawah, kemudian naik ke sini 0,15. Kemarin kita ketikin 0,15. Oke, nah dari di sini itu nanti mulai pintunya. Oke, kita anggap pintunya sebelah sini. Kemudian dari samping sini juga sama, ketebalan tembok ini kemarin 15 cm, jadi kita sama seperti ini, 0,15. Nah, setelah itu kita lanjut membuat pintu dengan kotak dengan ukuran pintu standar itu lebar 90, tingginya 2,1. Kita buat, klik dulu di sini di pojok tadi sini. Maaf, belum pas pojok, jadi pas mesti biasanya ada silangnya di sini. Ya, klik, kemudian tarik, kemudian ukurannya pastiin di ketik. Jadi tingginya dulu 2,1, koma ini sama dengan kali itu 0,9. Tinggal di enter. Nah, setelah di enter otomatis ini sudah terbuat kotak. Nah, setelah jadi kotak seperti ini, teman-teman untuk biar bolong, biar langsung ke temu ruangan tengah, teman-teman menggunakan tool yang kemarin, yaitu toolnya namanya ini push and pull. Jadi di sini tinggal teman-teman klik yang mau kalau kemarin ditarik, kita sekarang dorong. Nah, dorongnya di sini bisa teman-teman ya sambil di klik tengah, di scroll ini, kemudian sambil didorong sampai di ujungnya sini. Nih di ujung ini, garis yang di sini. Klik. Nah, udah otomatis menjadi pintu. Ya. Pintu udah jadi. Kalau pintunya memang kurang besar, kita mau buat custom sendiri ukuran pintunya berapa senti, ya nanti bisa dibuat sendiri. Oke, kemudian ini untuk dari sisi sini. Kemudian misalkan kita mau menambahkan ventilasi di atasnya, misalkan kita juga buat lagi di sini. Misalkan jaraknya kita buat naiknya 0,7 cm untuk ventilasinya. Oh, kebanyakan ini 70. 0,7 cm, 0,7 cm berarti 0,07 ya, maaf salah tadi. Nah, setelah itu kemudian kita tinggal buat kotak sama. Nah, misalkan tingginya 10 cm, berarti lebarnya tadi 0,9, 1, kali 10 cm berarti 0,1. Oke, seperti ini. Oh, tadi lebarnya 90 cm. Tinggal kita dorong lagi di sini, klik kemudian dorong sana sampai yang di sini. Udah otomatis bolong. Nah, karena tadi di sini salah, jadi kita balikin lagi, tarik lagi, samain sama yang di sini. Nah, udah jadi. Kemudian untuk membuat jendela kita mesti buat as tengah dulu. Misalkan kita mau buat berapa senti misalkan. Kemudian anggap aja kita tarik dari sini, itu kurangin misalkan 1 meter, berarti 1, enter. Kemudian dari sini juga 1,
Oke, kemudian dari atas kita agak jauh. Jadi misalkan sini dari bawah biasanya pintu jendela mungkin 80 atau 60, kita buat aja 0,7 lah di tengah-tengahnya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggi jendela kita mau buat, misalkan kita mau samakan dengan yang di sini. Di sini tadi adalah 2,1. Berarti dari bawah sini kita samakan tingginya biar sama. Dari 15 cm tadi. Jadi 2,1 ditambah 15. Berarti 2,25. Nah, jendela anggap aja seperti ini. Tapi kalau jendela cuma seperti ini kayaknya terlalu pendek, nanti bisa ditinggikan lagi. Misalkan kita mau buat yang elegan, kita buat jendelanya agak tinggi. Misalkan di sini kita bisa lihat ukurannya. Misalkan anggap aja 2 meter. 2. Jadi seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal sama, kita lubangin lagi. Kemudian sama, tinggal diklik, dorong aja, samain sama ini. Nah, otomatis sudah selesai. Nanti kita akan buat jendela seperti itu. Ya, ini langkah yang kedua, membuat lubang jendela dan pintu. Nah, dan untuk nanti jendela dan pintunya teman-teman bisa buat sendiri atau teman-teman bisa dicari di 3D warehouse di sini. Teman-teman tinggal ketikin aja, misalkan pintu. Otomatis nanti di sini akan muncul yang sudah dibuat teman-teman yang lain yang memang mau membantu, yang memang kita kesulitan buat bikin pintu, kita bisa buat di sini. Kita bisa cari di sini, tinggal pilih. Misalkan kita anggap aja contohnya kita pilih salah satu dulu, kemudian nanti di sini akan muncul. Nah, di sini banyak pilihannya pintunya, kita mau model seperti apa. Ini banyak, misalkan kita yang biar lebih banyak pilihannya, kita ketik door dan pintu. Nah, di situ otomatis nanti akan banyak pintu seperti apa yang kita mau. Misalkan kita anggapnya seperti ini aja deh, yang standar aja kita pintunya, tinggal klik aja, kemudian download. Nah, ini kalau minta sign in ini tinggal teman-teman bisa di login dulu, login menggunakan akun ini atau gimana, nanti teman-teman mesti buat dulu ya, buat loginnya dulu. Oke, email yang pernah saya login adalah .com, dan passwordnya saya nggak lupa. Ya, ternyata saya lupa passwordnya. Ya, kita lupa password dulu. Kita reset emailnya. Maaf, ini salah. Oke, tinggal kita cek di email. Belum ada kirim. Kita refresh dulu. Nah, di sini ada reset passwordnya. Oke, untuk langkah ini langkah-langkah standar sih ya. Jadi teman-teman nggak perlu diituin juga nggak masalah. Kita password misalkan buat Oke, setelah itu kita kembali lagi ke SketchUp tadi, go back, kemudian kita login password yang udah kita buat tadi. Nah, setelah muncul ini, kita tadi memutuskan untuk memilih ini, kita klik aja, kemudian download, kemudian mau dipakai langsung atau enggak. Kalau misalkan mau langsung dipakai, boleh langsung di yes aja, download udah otomatis nempel sini, kemudian tinggal disesuaikan, pojoknya diklik terus ditempelkan di sini. Nah, kalau kurang tinggal ya teman-teman sesuaikan ukurannya menggunakan ini. Di sini ada tool ini namanya scale, tinggal diklik, ambil tengah, tarik sampai sini. Kemudian yang di atas juga sama. Oh, ini terlalu lebar misalkan, ambil tengah, ratakan yang sini. Nah, udah jadi deh pintunya. Biar lebih elegan, kita masukin ke dalam lebih sedikit. Seperti ini juga nggak masalah, tapi kalau mau masukin ke dalam sedikit ini juga boleh. Nah, jadi lebih manis. Oke, buat pintu seperti itu. Jadi
kita nggak usah perlu buat lagi, kita tinggal cari aja di sini di 3D warehouse. Jadi nanti jendela pun sama, nanti teman-teman bisa ketik juga jendela, tinggal dipilih mau model seperti apa yang mau teman-teman buat. Dengan catatan kalau kita menggunakan 3D warehouse ini, komputer kita harus terhubung dengan internet, tapi kalau enggak ya nanti nggak akan bisa juga karena ini ada di internet. Jadi sebetulnya 3D warehouse ini ya, jendela di sini nanti akan banyak jendela, bahasa Inggrisnya apa ya, window misalkan. Nanti di situ juga akan muncul banyak sekali pilihannya. Jendelanya mau seperti apa, misalkan mau model seperti ini atau seperti ini boleh. Kita asumsikan kita modelnya seperti ini yang putih. Download, mau digunakan langsung tinggal ketik yes. Oke, kemudian kita klik aja, kemudian kita cari tadi, tinggal kita tempelkan lagi sama. Tempelkan dengan mouse ini, kita bukan yang ini, ikonnya ini move. Ya kita pilih, kemudian kita tempelkan aja. Belum pas. Jadi emang agak susah posisinya di sini, kemudian ini tempelkan aja, tempelkan. Nah, ini udah. Nah, ini udah. Kemudian tinggal ditarik, dibesarkan sesuai ukurannya. Nah, misalkan tinggal naik ke atas. Nah, cuman seperti itu jendela sudah jadi. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Tinggal nanti kita mau download apa lagi yang buat di dalamnya, buat mempercantiknya. Misalkan kemudian ini agak dipercantik lagi bisa, misalkan mau di model yang lain tinggal teman-teman model aja. Kalau misalkan mau dirubah, mau di jendela ini mau dirubah warna atau apa, tinggal teman-teman rubah aja sesuai keinginan. Dan untuk membuat warna itu nanti kita akan masuk ke tahapan yang selanjutnya. Untuk video yang kedua kita buat untuk jendela dan pintu seperti ini. Jadi kita tidak buat, jadi kita tinggal download di 3D warehouse. Ya, sampai di sini video yang kedua ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari teman-teman boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang salah cara ngasih informasi atau petunjuknya yang salah, atau teman-teman yang mungkin yang lebih tahu itu nanti lebih bisa ngasih petunjuk yang benar atau petunjuk yang benar, nanti bisa diinformasiin ke kolom komentar juga. Jadi kita di sini yuk sinau bareng, jadi biar kita sama-sama tahu, sama-sama belajar.